Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Sebelum kita mulai pelajaran, ya Pak Yu beritahu dulu bahwa setelah beberapa hari atau bahkan hanya 1 bulan, kita sudah masuk tatap muka, tetapi kita kembali lagi harus menjalani pelajaran online atau daring. Ya, walaupun kita terpaksa melakukan, ini harus kita jalani demi kesehatan kita semua. Demi kesehatan anak-anak, demi kesehatan teman-teman, demi kesehatan Pak Guru, Bu Guru, semua warga sekolah. Sebenarnya kita sudah senang sekali bisa tatap muka, bisa bertemu lagi dengan kalian, bisa bersendau gurau. Ya, karena keadaanlah yang menyebabkan kita harus kembali belajar daring. Tetapi kita harus tetap semangat supaya kita belajar dengan baik. Pesan dari Pak Yo, dalam mengikuti pelajaran daring kali ini, jangan seperti tahun lalu mengikuti pelajaran dengan sambil, karena pernah Pak Yo jelasin di kelas, sambil makan, sambil tidur, sehingga kita tidak mengerti dengan jelas apa materi yang disampaikan. Pak Guru harap untuk mengikuti pelajaran daring kali ini, kita betul-betul mengikuti dengan baik, memahami materi. Baik, anak-anak, nanti jangan lupa juga setelah mengikuti pelajaran PJOK ini, anak-anak mengisi presensi yang ada di GCR. Oke, kita mulai dengan bab 7. Ya. Minggu yang lalu, Pak Yu sudah ngasih tugas anak-anak supaya membuat ringkasan bab 7, yaitu mengenai kombinasi gerak dasar aktivitas berirama atau senam irama. Baik, aktivitas penggerakan tubuh diiringi dengan musik atau irama. Itu yang disebut senam irama, yaitu aktivitas penggerakan tubuh diiringi dengan musik atau irama. Itu yang disebut dengan senam irama. Kita sering melakukan pada saat anak-anak masuk dulu, yaitu setiap hari Jumat kita senam menggunakan musik. Itu juga salah satu musik atau salah satu senam irama. Senam yang menggunakan musik atau irama. Ya, dalam melaksanakan senam irama ada beberapa unsur yang harus kita lakukan, yaitu keluasan. Keluasan di sini kita melakukan senam irama itu tidak dengan badan yang kaku. Tidak kaku. Seperti orang menari. Ya, kita lemes, kita luas. Supaya dapat melaksanakan dengan baik. Berkesinambungan. Berkesinambungan di sini adalah dari gerak satu ke gerak yang lain itu dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Jadi gerak satu dan gerak yang kedua tidak berhenti. Itu namanya kesinambungan gerak. Ya, kemudian ketepatan irama. Antara gerakan dan irama itu harus sesuai, tepat seperti orang menyanyi. Suara dengan irama harus sesuai dengan ketukan. Sama juga dengan kita melakukan senam irama. Antara gerak dan irama harus sesuai. Supaya kita dapat melakukan gerak senam irama dengan baik. Oke, dalam melakukan senam irama ada gerak-gerak dasar yang penting. Gerak-gerak dasar yang harus kita kuasai sebelum melakukan senam irama. Yang pertama adalah
gerak langkah kaki. Gerak langkah kaki merupakan gerak dasar yang mendominasi dalam aktivitas senam irama. Ya, inilah yang mendominasi. Gerakan yang paling banyak dilakukan adalah langkah kaki. Gerak langkah kaki nanti akan dikombinasikan. Ya, dapat divariasikan beberapa gerakan. Karena gerak langkah kaki dalam senam irama itu berbagai macam. Nanti akan dijelaskan. Oke. Yang kedua gerak dasarnya adalah ayunan lengan. Nah, dalam senam irama yang paling penting setelah langkah kaki adalah ayunan lengan. Ayunan lengan ini bisa ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, itu bisa. Ya, ayunan lengan. Oke, dalam melakukan senam irama, tidak hanya irama atau musik saja yang dapat kita gunakan untuk melakukan senam irama. Ya, tidak hanya itu, tetapi ada beberapa iringan atau irama yang bisa kita gunakan untuk melakukan senam irama. Yang pertama adalah ketukan. Ya, ketukan di meja. Ya, gitu. Ketukan bisa. Atau tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tepukan tangan atau hitungan. Ya, atau dengan musik atau lagu yang sering kita lakukan. Pada saat kita kelas 4 dulu, setiap hari Jumat kita melakukan SKJ, senam kesegaran jasmani, itu juga salah satu bentuk senam irama. Oke, berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita melakukan senam irama. Yang pertama adalah kelentukan. Kelentukan di tubuh kita. Jadi kita tidak kaku dalam melakukan irama. Kemudian yang kedua, kesinambungan. Tadi sudah Pak Yu jelaskan, kesinambungan gerak dari gerak satu ke gerak yang lain. Itu harus kita perhatikan. Kemudian keseimbangan. Nah, karena dalam senam irama itu ada beberapa langkah, ada langkah silang, ada langkah segala macam, maka kita harus memperhatikan keseimbangan kita agar tidak jatuh. Kalau jatuh, wah ribet nanti. Ya, jadi harus sangat penting sekali keseimbangan ini dijaga. Berikutnya adalah keluasan gerak. Luas. Iya. Jadi kalau badan kita luas dalam mengikuti senam irama, maka akan kelihatan indah sekali. Tidak kaku kayak robot. Ya, tidak kaku kayak robot, senam robot. Tidak, tapi luas, ada unsur tarinya di sana sehingga kita dapat melaksanakan senam irama ini dengan baik sekali. Berikutnya adalah ketepatan gerak. Ya, tadi udah Pak Yu jelaskan bahwa dalam senam irama itu ketepatan gerak dan irama harus serasi. Jangan iramanya cepat, gerakan kita lambat, atau sebaliknya. Jadi tidak sesuai dengan irama gerak kita. Iya. Oke. Selain beberapa hal tadi, senam irama itu banyak sekali manfaatnya. Karena senam irama adalah olahraga. Jadi namanya olahraga itu pasti mempunyai manfaat. Manfaat yang pertama adalah melemaskan otot tubuh. Ya, senam irama itu bisa melemaskan otot tubuh. Karena berbagai gerak melangkah, gerak mengayun ada di dalam
senam irama. Yang kedua adalah memperluas gerak persendian. Ya, jadi persendian kita akan semakin luas gerakannya, seperti contoh di gambar ini. Nah ini, kalau persendian kita gerakannya tidak luas, kita tidak bisa seperti ini. Mencium lutut tidak bisa, karena gerak persendian kita sedikit. Ya, jadi tidak bisa sampai mencium lutut, apalagi sampai seperti ini. Kakinya dengan bertumpu kedua tangan, kemudian seperti ini, tidak bisa. Yang ketiga adalah menghindari cedera. Bisa menghindari cedera, karena termasuk salah satu senam irama itu untuk melemaskan sendi-sendi. Sehingga dalam melaksanakan olahraga yang lain bisa terhindar dari cedera. Atau kalau tidak pemanasan kita akan cedera. Tetapi dalam senam irama ini sudah mengandung unsur-unsur dari pemanasan itu sendiri. Berikutnya adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, jadi senam irama ini bisa meningkatkan kebugaran jasmani kita. Bugar artinya kita tidak merasakan kelelahan yang berarti dari pagi sampai malam. Itu tandanya tubuh kita bugar. Nah, untuk meningkatkan kebugaran itu salah satunya adalah kita bisa melakukan senam irama. Di pagi hari kita melakukan senam irama, maka tubuh kita akan bugar dari pagi sampai sore. Kita tidak merasakan kelelahan yang berarti dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita. Oke, berikutnya manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Ya, tentunya semua olahraga akan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Maka dari itu, senam irama ini banyak sekali manfaatnya. Baik, berikutnya adalah gerak lokomotor dalam senam irama. Anak-anak sudah Pak Yu jelaskan, apa itu lokomotor, gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, dalam senam irama, gerak lokomotornya antara lain melangkah, berlari, melompat, meloncat. Ini adalah gerak lokomotor dalam senam irama. Ya, kalian sudah tahu bahwa gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Sedangkan gerak non-lokomotornya senam irama adalah mengayun lengan, meliukkan badan, menggelengkan kepala, dan memutar badan. Ini adalah gerak non-lokomotor dari senam irama. Tentu anak-anak sudah tahu semua. Karena kita sudah mengerti apa itu gerak non-lokomotor, apa itu gerak non-lokomotor. Kemudian gerak manipulatifnya senam irama, siapa yang tahu? Masih ingat gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat. Ya, gerak yang menggunakan alat. Nah, alat-alatnya apa saja dalam senam irama? Ya, gerak langkah kaki dalam senam irama. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan ada beberapa gerak langkah kaki. Anak-anak sambil mendengarkan, sambil melihat video ini, anak-anak bisa membuka buku LK-nya, gerak langkah kaki. Ya, di sana ada variasi langkah kaki, ayunan tangan. Nomor 1 adalah gerak langkah kaki aktivitas gerak berirama. Silakan anak dibuka itu. Yang pertama itu langkah-langkah banyak. Langkah biasa atau disebut loop pass. Ini adalah gerak langkah kaki dalam senam irama. Gerak langkah biasa. Kemudian ada langkah rapat. Kemudian ada langkah keseimbangan. Anak sambil melihat itu. Kemudian ada langkah depan.
Berikutnya ada langkah silang. Kemudian ada langkah samping. Kemudian ada langkah pantul. Nah, di sana mungkin belum ada langkah pantulnya, di sana ditambah langkah pantul. Baik, setelah langkah, alat-alat yang digunakan tadi manipulatif. Alat-alat yang digunakan dalam senam irama yaitu yang pertama adalah bola. Nah, bola dalam senam irama itu terbuat dari karet. Bola ini ukurannya adalah sedang, tidak kecil dan juga tidak besar, sehingga bisa dipegang dengan menggunakan satu tangan. Menggunakan satu tangan. Bolanya terbuat dari karet yang bisa memantul-mantul. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam senam irama. Yang kedua, simpe. Simpe ini anak-anak biasa disebut dengan hula hoop. Yang diputar-putar di pinggang, anak-anak muter-muter, simpenya berputar. Ini yang digunakan dalam senam irama. Kemudian yang kedua adalah tali. Tali. Kemudian pita. Dan terakhir adalah gada. Nah, ini bentuknya gada. Ujungnya kecil yang dipegang, kemudian lebih besar, ujungnya semakin besar. Ini yang diputar-putar. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam senam irama. Yaitu tadi apa? Bola, simpe, tali, pita, dan gada.